Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, yang masih memaparkan matematika wajib, statistika dengan KD ukuran letak data, terkhusus kuartil dan desil. Selamat mengikuti. Ukuran letak data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama kita bahas kuartil. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Ketiga nilai itu adalah A. Kuartil tengah atau kuartil 2, dinotasikan dengan Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar menjadi 2 bagian sama banyak. Dalam hal ini bisa disebut dengan median yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. B. Kuartil bawah atau kuartil pertama, dinotasikan dengan Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua atau Q2. Sedangkan yang C, kuartil atas atau kuartil ketiga atau dinotasikan dengan Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih dari kuartil kedua atau Q2. Kalau kita buat diagram, ini misalkan data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita bagi 2, 50%, 50%, sehingga batas tengahnya merupakan Q2 atau median juga boleh. Kemudian dari yang kurang dari Q2 kita bagi 2 lagi, sehingga batasnya kita sebut dengan Q1, 25%, 25%. Sedangkan yang lebih dari Q2 kita bagi 2 lagi nilai tengahnya, yaitu Q3, 25%, 25%. Paham ya? Untuk lebih perjelas nanti bisa kita kasihkan contohnya. Yang pertama kita bahas kuartil data tunggal. Kuartil ke I dengan I sama dengan 1, 2, atau 3 dirumuskan oleh QI sama dengan nilai data ke I dikalikan N+1 dibagi 4. Atau QI sama dengan X, I dikalikan N+1 dibagi 4. Jika nilai I dikalikan N+1 dibagi 4 bukan bilangan bulat, maka QI menggunakan interpolasi linier sebagai berikut. Dimisalkan, QI terletak di antara nilai data ke R dan nilai data ke R+1. Maka dirumuskan oleh QI sama dengan XR ditambah D dikalikan XR+1 dikurangi XR dengan D sama dengan nilai desimal dari hasil perhitungan I dikalikan N+1 dibagi 4. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh sebagai berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Kita jawab. Data kita urutkan terlebih dahulu, dari yang kecil sampai yang besar. Data yang terkecilnya adalah 2. 2-nya ada 3, kita hitung 1, 2, 3. 3-nya ada 2, 1, 2. 4-nya ada 1. 5-nya ada 3, 1, 2, 3. 6-nya ada 3, 1, 2, 3. 7-nya ada 1, ini. Dan 8-nya ada 2, 1, 2. Sudah kita urutkan. Kemudian kita hitung, ternyata datanya sebanyak 15. Kemudian
QI kita cari merupakan data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Diperoleh Q1 sama dengan X 1 dikalikan datanya 15 plus 1 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti QI merupakan data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti Q1-nya sama dengan 3. Paham ya? Oke, untuk yang kedua. Q2 sama dengan X 2 dikalikan 15 plus 1 dibagi 4. Sama dengan 16 dikalikan 2. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Atau Q2 sama dengan X8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama dengan 5. Oke, sekarang bagaimana dengan Q3? Silahkan Anda cari sendiri. Dengan pemahaman ini saya yakin Anda bisa. Paham ya? Contoh kedua. Tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Kemudian kita jawab. Data kita urutkan terlebih dahulu. 7-nya ada 2. Anda hitung 1, 2. 10-nya ada 1. Kemudian 13-nya ada 3. 1, 2, 3. 14-nya ada 1. 17-nya ada 3. 1, 2, 3. 19-nya ada 1. 21-nya ada 1 dan 23-nya ada 1. Jumlah datanya ada 16. Kemudian kita cari kuartilnya dengan rumus QI merupakan data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 4. N-nya 16 kita cari. Maka Q1 sama dengan X 1 dikalikan 16 plus 1 dibagi 4. Sama dengan 17 dibagi 4 adalah 4,25. Berarti R-nya adalah 4 dan D-nya adalah 0,25. Sehingga Q1 terletak antara X4 dan X5. Maka dirumuskan oleh X4 ditambah D dikalikan X5 dikurangi X4 sama dengan X4-nya adalah 11. 1, 2, 3, 4. X5-nya 13. Berarti 11, 13, 11. D-nya 0,25. Sehingga diperoleh 11 ditambah 0,25 dikalikan 2. Sehingga jumlahnya adalah 11,5. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan untuk Q2. Q2 dirumuskan oleh X 2 dikalikan 16 plus 1 dibagi 4. Berarti X-nya adalah data ke 8,5. Atau Q2 terletak pada data ke 8 dengan data ke 9. Berarti data ke 8 dan data ke 9. D-nya berapa? D-nya adalah 0,5. Kita masukkan. Data ke-8 adalah 14. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu 14. Sedangkan data ke-9-nya adalah 15. Sehingga 14 ditambah 0,5 dikalikan 15 dikurangi 14. Hasilnya adalah 14,5. Kemudian untuk Q3-nya. Q3-nya merupakan data ke 3 dikalikan 17 dibagi 4 sama dengan 12,75. Sehingga Q3 terletak antara X12 dan X13. D-nya 0,75. X12 berapa? Yaitu 17. Anda hitung sendiri. Itu D-nya 0,75. Dengan 17-nya X13-nya sama dengan 17. Berarti bentuknya sama nilainya. Sehingga 17 dikurangi 17 sama dengan 0.
Sehingga Q3 sama dengan 17. Kita buktikan bahwa X12-nya adalah 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, berarti ini adalah 12, 13. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kuartil data berkelompok. Kuartil KI dari data berkelompok dirumuskan oleh KI sama dengan TB KI ditambah I per 4N dikurangi FK KI dibagi F KI dikalikan P. Dengan keterangan KI merupakan kuartil KI. TB KI sama dengan tepi bawah kelas kuartil KI. Dengan I-nya adalah 1, 2, 3. N merupakan banyaknya data. Dan FK KI merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil KI. Dan FKI merupakan frekuensi kelas KI. Sedangkan P merupakan panjang kelas. Awas, hati-hati. Di sini ada frekuensi kumulatif, ini adalah frekuensinya. Jangan sampai keliru. Ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nanti kita bahas contohnya. Contoh 1. Dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok di samping, tentukan nilai kuartilnya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Sebelum kita bahas materi ini, coba Anda lihat kata subscribe di bawah video. Masihkah berwarna merah? Kalau masih berwarna merah, berarti Anda belum subscribe. Tolong ditekan tombol subscribe-nya. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan Anda lebih cepat memahami materi yang saya paparkan dan ilmu Anda barokah. Bagi Anda yang belum subscribe, saya masih mengharapkan Anda segera subscribe. Saya tunggu. Oke, kita lanjutkan. Kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, yaitu 5, 13, 27, dan seterusnya. 13 dari mana? 5 tambah 8. 27 dari mana? 13 tambah 14. Kemudian 27 tambah 11, 38. 38 tambah 9 sama dengan 47. 47 tambah 3 sama dengan 50. Berarti banyaknya data sama dengan 50. Kemudian kita cari Q1. Kita cari kelasnya terlebih dahulu. Kita dapatkan dari 1/4 N, yaitu 1/4 dikalikan 50 sama dengan 12,5. Berarti Q1 merupakan data ke 12,5. Di manakah letaknya? Di interval kedua. Kenapa? Karena pada interval pertama, ini mulai dari data pertama sampai data ke-5. Kemudian pada interval kedua, mulai dari data ke-6 sampai data ke-13. Dengan demikian, data ke-12,5 terletak pada interval kedua. Paham ya? Kemudian, TB-nya, tepi bawah kelas kuartil pertama, adalah 121,5. Kemudian FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum. Berarti ini adalah frekuensi pada dan ini adalah sebelum. Berarti sama dengan 5. Sedangkan frekuensi pada kelas kuartil pertama sama dengan 8. Nih, hati-hati. Yang dipakai adalah 5 dan 8. Sedangkan 13-nya tidak dipakai. Panjang kelasnya sama dengan 5. Dari mana?
122 dikurangi 117 atau 126 dikurangi 121 dan seterusnya. Oke. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N dikurangi FK Q1 dibagi F Q1 dikalikan P. Berarti Q1 sama dengan TB Q1 adalah 121,5 ditambah 1/4 N sama dengan 12,5 dikurangi FK Q1. FK Q1 sama dengan 5. Kita kurangi 5 dibagi FQ1. FQ1 sama dengan 8. Kemudian P-nya sama dengan 5. Kita operasionalkan sehingga Q1 sama dengan 121,5 ditambah 7,5 dibagi 8 kemudian dikalikan 5 mendapatkan Q1 sama dengan 126,19. Paham ya? Kita lanjutkan untuk mencari Q2-nya. Langkah berikutnya kita mencari nilai Q2-nya. Kita pasangkan untuk frekuensi kumulatifnya kita cari sehingga N-nya sama dengan 50. Q2 terletak pada 2/4 N atau sama dengan 2/4 dikalikan 50 sama dengan 25. Berarti Q2 merupakan data ke-25. Di manakah letaknya? Pada interval ketiga. Dengan datanya TB sama dengan 126,5. TB-nya berarti tepi bawah didapatkan dari batas bawah dikurangi setengah, yaitu 127 dikurangi setengah sama dengan 126,5. FK frekuensi kumulatif sebelum berarti 13. F-nya adalah 14 berarti angka yang dipakai adalah 13 dan 14. Kalau tadi 5 dengan 8, sekarang 13 dengan 14. Paham ya? Kemudian P-nya adalah 5. Dari mana? 132 dikurangi 127 boleh. Atau 136 dikurangi 131 boleh. Atau ini dengan ini juga boleh. Oke, kita masukkan. Q2 sama dengan TB Q2 ditambah 2/4 N dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Sama dengan Q2 126,5 TB-nya. Kemudian ditambah 2/4 N. 2/4 N adalah 25. Dikurangi FK sebelum. FK sebelumnya adalah 13. Dibagi F-nya. F-nya adalah 14. Kemudian dikalikan P-nya 5. Diperoleh Q2 sama dengan 126,5 ditambah 12. Dari mana? 25 dikurangi 13, yaitu 12 dibagi 14 dikalikan 5. Diperoleh nilai Q2 sama dengan 130,79. Oke, paham ya? Coba kita ulangi untuk Q3-nya. Q3-nya terletak pada 3/4 N, yaitu 3/4 dikalikan 50. Diperoleh data ke 37,5. Artinya Q3 merupakan data ke 37,5. Di mana letaknya? Ternyata pada interval keempat. Dengan TB-nya adalah 131,5, FK-nya 27, dan F-nya adalah 11. Panjang kelasnya masih ajak. Kita masukkan. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 N
dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Sama dengan Q3 sama dengan 131,5 TB-nya. Kemudian ditambah 37,5 untuk kelasnya. Kemudian dikurangi 27 frekuensi kumulatifnya dibagi 11 untuk F-nya. Kemudian dikalikan 5 diperoleh F3 sama dengan 136,27. Paham ya, anak-anak sekalian ya? Anda pelajari. Mari kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan nilai Q1 dan Q3 dari histogram berikut. Interval pertama dibatasi dengan 65,5 sampai dengan 70,5 dengan frekuensi 3. Interval kedua dibatasi 70,5 sampai dengan 75,5 dengan frekuensi 9. Dan seterusnya pada interval yang terakhir, yaitu dibatasi oleh 90,5 sampai 95,5 dengan frekuensi 4. Dalam penyelesaian ini, kita akan mencoba dengan tanpa menggunakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Walaupun kemarin pada median sudah kita bahas. Kita ulangi lagi. Langkah pertama, yaitu kita cari frekuensi kumulatifnya, yaitu 3, frekuensinya 3, kemudian 12 dari mana? 3 ditambah frekuensinya ini, 9. Berarti 3 tambah 9 sama dengan 12. 20 dari mana? Yaitu 12 ditambah frekuensinya yang ketiga, yaitu 8. 8 tambah 12 sama dengan 20. Dan seterusnya sampai dengan interval terakhir, yaitu FK-nya 41. Sehingga N-nya sama dengan 41. Kita cari kelas Q1. Kelas Q1 terletak pada 1/4 N, yaitu sama dengan 1/4 dikalikan 41, diperoleh 10,25. Berarti Q1 terletak pada data ke 10,25. Di manakah letaknya? Ini adalah sampai pada X3, sedangkan yang kedua adalah sampai X atau data ke-12. Berarti Q1 terletak pada interval kedua. Ini adalah kelas Q1. Dengan data TB Q1 sama dengan 70,5. FK-nya, berarti frekuensi sebelum adalah 3. FQ1 sama dengan 9. Frekuensinya Q1 adalah 9. Dan P-nya adalah 5. Jaraknya ini dikurangi ini. Ya, tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian kita masukkan Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N, ini dikurangi FK-nya, ini dibagi F-nya, 9 dikalikan P, sehingga diperoleh Q1 sama dengan 70,5 ditambah 10,25, 1/4-nya N, dikurangi 3, yaitu FK-nya, dibagi F-nya, yaitu 9, dikalikan P. Diperoleh Q1 sama dengan 70,5 ditambah 4,03 sama dengan 74,53. Paham ya? Coba kita pahami lagi untuk Q2-nya. Q2-nya, Q3-nya. Q3-nya terletak pada 3/4 N, yaitu 3/4 dikalikan 41. Sama dengan 30,75. Artinya, kuartil ketiga merupakan X ke 30,75. Di manakah letaknya? Ternyata 30,75 adalah pada interval ke 1, 2, 3, 4 ke kelima. Yaitu
dibatasi dengan 85,5 sampai 90,5. Kita cari data-datanya. Untuk TB-nya yaitu 85,5. Kemudian FK-nya sebelum yaitu 27. Sedangkan F-nya adalah F-nya 10. F-nya 10. Sedangkan panjangnya adalah 5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Q3 sama dengan TB3 yaitu 85,5. Ditambah 1/4 N yaitu 30,75. Dikurangi FK, frekuensi kumulatifnya yaitu 27. Sedangkan untuk F-nya adalah 10 dikalikan panjangnya. Sehingga diperoleh Q3 sama dengan 85,5 ditambah 3,75 dibagi 10 dikalikan 5. Corek-corek, kemudian kita peroleh Q3 sama dengan 85,5 ditambah 1,88 sama dengan 87,37. Paham ya? Oke. Kita sampai pada pembahasan materi yang kedua, yaitu desil. Desil merupakan nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian. Yang pertama kita bahas desil data tunggal. Desil ke I pada data tunggal dirumuskan oleh DI sama dengan nilai data ke I dikalikan N+1 dibagi 10. Atau DI sama dengan X ke I dikalikan N+1 dibagi 10. Jika nilai hasil perhitungan I dikalikan N+1 dibagi 10 bukan merupakan bilangan bulat, maka nilai DI dapat dicari dengan menggunakan interpolasi linier sebagai berikut. Dimisalkan DI terletak di antara nilai data ke R dan nilai data ke R+1. Dirumuskan oleh DI sama dengan XR ditambah D dikalikan XR+1 dikurangi XR. Dengan D merupakan nilai desimal dari hasil perhitungan I dikalikan N+1 dibagi 10. Contoh yang pertama. Tentukan desil ke-7 dari data berikut ini. Kita jawab. Data kita urutkan terlebih dahulu. Mulai dari data terkecil hingga data yang terbesar. Yaitu 2 ada 3, 1, 2, 3. 3-nya ada 2, 1, kemudian 2. 4-nya ada 1, 4. 5-nya ada 3, 1, 2, 3. 6-nya ada 3, 1, 2, 3. 7-nya ada 1. Dan 8-nya ada 2, 1, 2. Paham ya? Kemudian, setelah kita hitung, datanya ada 15. Kemudian, DI sama dengan X ke I dikalikan N+1 dibagi 10 dengan N-nya sama dengan 15. Diperoleh D7 sama dengan X7 karena I-nya sama dengan 7. Dikalikan 15 ditambah 1 dibagi 10. Diperoleh D7 merupakan data ke 11,2. Artinya, desil ke-7 terletak pada data ke-11 antara data ke-11 dengan data ke-12. Kita cari D7 sama dengan X11 ditambah D dikalikan data ke-12 dikurangi data ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti
data ke-11-nya adalah 6 dan data ke-12-nya adalah 6 juga. Sehingga diperoleh 6 ditambah D, D-nya adalah ini 0,2 dikurangi data ke-12-nya adalah 6 dikurangi 6 sama dengan 6. Kesimpulannya, desil ke-7 sama dengan 6. Oke. Kita bahas contoh yang kedua, yaitu dari daftar distribusi frekuensi data tunggal, tentukan desil 3 dan desil ke-8. Datanya sebagai berikut. Langkah pertama, kita cari frekuensi kumulatifnya, yaitu 5, 13, 23, 38, 47, dan 50. Artinya, N-nya sama dengan 50, atau banyaknya data sama dengan 50. DI dirumuskan oleh XI dikalikan N plus 1 dibagi 10. Karena kita mencari desil ketiga, berarti I-nya sama dengan 3. D3 sama dengan X3 dikalikan 50 plus 1 dibagi 10. Diperoleh X 15,3. Berarti D3 terletak pada data ke-15 dan data ke-16. Kita cari. Data ke-15 dan 16 ada di sini. Kemudian, DI sama dengan XR ditambah D dikalikan R plus 1 dikurangi XR. D3 sama dengan X15. X15-nya tadi ini, yaitu 126 ditambah 0,3 D-nya ini dikalikan X16. X16-nya adalah 126 dan X15-nya juga 126. Diperoleh D3 sama dengan 126 dikalikan 0,3 dikalikan 126 dikurangi 126 sama dengan D3 126. Paham ya? Kemudian untuk D8-nya dengan N sama dengan 50. Dari DI sama dengan XI dikalikan N plus 1 dibagi 10, maka diperoleh D8 merupakan data ke-40,8. Kita cari letaknya di mana? Pada 129. Berarti DI sama dengan XR ditambah D dikalikan XR plus 1 dikurangi XR. Berarti D8 sama dengan X40 ditambah 0,8 dikalikan X41 dikurangi X40. Diperoleh D8 sama dengan X40-nya adalah 129 dikalikan 0,8 dikalikan 129 dikurangi 129. Berarti D ke-8-nya sama dengan 129. Paham anak sekalian? Oke. Kita lanjutkan untuk desil data berkelompok. Desil ke I pada data berkelompok dirumuskan oleh DI sama dengan TB DI ditambah I dibagi 10 dikalikan N dikurangi FK DI dibagi F DI dikalikan P. Dengan keterangan DI merupakan desil ke I. TB DI merupakan tepi bawah kelas desil ke I. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai 10. N merupakan banyaknya data. Kemudian FK DI merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas DI.
sedangkan FDI merupakan frekuensi kelas DI, dan P merupakan panjang kelas. Hati-hati, antara FK dengan FDI jangan sampai terbalik. Oke, untuk memperjelas rumus ini, marilah kita perhatikan contoh berikut. Kita bahas contoh yang pertama. Dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok di samping, tentukan nilai desil ke-6-nya dengan tabel seperti yang tertera. Langkah pertama, frekuensi kumulatifnya kita cari terlebih dahulu, yaitu 5, 13, 27, 38, 47, dan 50. Artinya N sebanyak 50. Kemudian kita cari D6-nya terletak pada 6/10 dikalikan N. Sama dengan 6/10 dikalikan 50 sama dengan 30. Maksudnya D6 merupakan data ke-30 atau X30. X30 terletak pada interval ke-4, yaitu interval 132 sampai 136. Kita cari datanya dengan TB sama dengan 131,5 dan FK-nya adalah 27 dan FD-nya adalah 11. Yang dipakai angkanya adalah 27 dan 11. Dengan P sama dengan 5. D6 dirumuskan oleh TB ditambah 6/10 karena D6 berarti I-nya 6 dikalikan N dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Diperoleh D6 sama dengan 131,5 sebagai TB-nya ditambah 30, yaitu 6/10 dikalikan N sama dengan 30 dikurangi 27, yaitu FK-nya dibagi F-nya kemudian dikalikan panjang kelasnya. Diperoleh D6 sama dengan 131,5 ditambah 3/11 dikalikan 5. Diperoleh D6 sama dengan 132,86. Paham ya? Untuk memperjelasnya Anda bisa mencari D yang lain. Desil ke-3, desil ke-4, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua. Tentukan nilai desil ke-9 dari histogram berikut. Kita gambar histogramnya. Dengan interval pertama terletak pada 65,5 sampai 70,5 dengan frekuensi 3. Interval kedua terletak pada 70,5 sampai 75,5 dengan frekuensi 9. Demikian seterusnya hingga interval yang terakhir yang terletak di 90,5 sampai 95,5 dengan frekuensi 4. Kemudian kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya, yaitu 3, 12, 20, 27, 37, dan 41. Dengan demikian N-nya sebanyak 41. D9 terletak pada 9/10 dikalikan N. Dengan N41 diperoleh 36,9. Artinya desil ke-9 merupakan data ke-36,9. Di manakah letaknya 36,9? Di sini, yaitu pada interval 85,5 sampai dengan 90,5. Karena di sini data terakhirnya adalah 37.
Kemudian kita cari datanya, yaitu TB 85,5 dan FK-nya adalah sebelum, yaitu 27, F-nya 10, ini. Kemudian panjangnya adalah 5. Kita masukkan ke rumusnya. D9 sama dengan TB 85,5 ditambah 9/10N, yaitu 36,9, dikurangi FK. FK-nya adalah 27, dibagi F, F-nya 10, kemudian dibagi panjangnya 5. Diperoleh D9 sama dengan 85,5 ditambah 9,9 dibagi 2. Berarti D9 sama dengan 90,45. Terletak pada interval ke-5. Paham, anak-anak sekalian? Kita lanjut ya. Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas, kalian saya kasih tugas, kemudian tugas Anda kerjakan, Anda kirim ke Google Classroom di kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Nomor 1, dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok berikut, tentukan nilai dari Q1 dan D8-nya. Bisa ya? Kemudian yang kedua, dari histogram berikut, tentukan nilai Q3 dan D1-nya, yaitu interval yang pertama dengan nilai tengahnya 17, frekuensinya 3. Interval kedua, nilai tengahnya 24, frekuensinya 5. Interval ketiga, nilai tengahnya 31 dengan frekuensi 12, dan seterusnya sampai pada interval yang terakhir dengan nilai tengahnya 59 dengan frekuensi 4. Dikerjakan ya. Oke, selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan semoga ilmu Anda barokah. Namun, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda segera subscribe. Saya tunggu subscribe Anda. Jangan lupa like dan share ke teman kalian. Oke? Demikian pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.